Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyayu Siti Melinda dari kelas Tata Boga 5. Perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi terpimpin. Sejarah demokrasi Indonesia. Demokrasi merupakan satu sistem pemerintah di mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi dengan sistem langsung maupun perwakilan. Sistem demokrasi pertama kali diterapkan di Yunani kuno, tepatnya oleh negara kota polis, Athena. Secara etimologi, demokrasi berarti pemerintah oleh rakyat. Ada dua jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Pada demokrasi langsung, semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pada demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil-wakilnya di suatu lembaga perwakilan rakyat. Diawali dengan kemenangan negara-negara sekutu yang terdiri atas Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa Barat. Daya terhadap negara-negara fasis seperti Jerman, Italia, dan Jepang. Pada Perang Dunia Kedua 1945, kemudian disusul dengan keruntuhan Uni Soviet pada awal abad ke-20. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengunjungi tinggi demokrasi. Bahkan untuk kawasan Asia Tenggara dianggap sebagai negara yang terbaik dalam melaksanakan demokrasi. Sebagaimana telah kita pahami, terdapat dua macam bentuk demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Sejak kemerdekaan sampai berakhirnya masa Orde Baru, Indonesia menganut paham demokrasi perwakilan. Ketika kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan pada pendiri bangsa, the founding father, melalui Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI menganut paham demokrasi dalam tata pemerintahannya. Dalam pemerintahan demokrasi, kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat, yang kemudian diserahkan melalui para perwakilan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal inilah yang kemudian disebut dengan demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung, representatif demokrasi. Pada tahun 1950, di bawah pemerintahan Soekarno, Indonesia kemudian memperlakukan UUD sementara, yaitu berdampak pada penerapan model demokrasi parlementer murni atau demokrasi liberal. Penerapan demokrasi liberal ini tidak memberikan perubahan yang lebih baik, tetapi mengarahkan kepada munculnya ketidakstabilan politik, bahkan berdampak pada instabilitas dalam pemerintah. Sebuah tragedi nasional berlatar konflik dan pertentangan ideologi yang berjalan cukup lama dan memakan banyak korban jiwa. Dalam hal ini, Partai Komunis Indonesia lah yang kemudian dianggap sebagai dalam peristiwa ini pula yang kemudian mengakhiri pemerintah Presiden Soekarno yang telah menjabat sebagai Presiden Indonesia sejak 1945. Penggantinya yaitu Soeharto, kemudian menerapkan model demokrasi yang hampir sama, yaitu demokrasi Pancasila yang menekankan kepada pentingnya musyawarah untuk mufakat. Demokrasi model inilah yang akhirnya dianggap paling sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Demokrasi Pancasila ala Soeharto memang bertahan cukup lama, sekitar 32 tahun, dan baru berakhir ketika Soeharto tidak lagi menjadi presiden, 29 Mei 1998. Setelah pemerintahan Soeharto berakhir, reformasi pun bergulir dengan naiknya B.J. Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto. Pada masa Soeharto, presiden dan wakil presiden dipilih oleh anggota MPR. Bahkan pada awal reformasi pun, tepatnya pada pemilu 1999, presiden dan wakil presiden masih dipilih oleh anggota dewan. Perkembangan politik dan ekonomi tahun 1945 sampai 1965. Perkembangan politik dan ekonomi 1945 sampai tahun 1965. Pelaksanaan demokrasi masa perjuangan. Setelah proklamasi kemerdekaan melalui sidang PPKI, Soekarno kemudian ditetapkan sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Masa awal kemerdekaan, negara belum dapat mengatur sistem pemerintahan dengan sempurna. Negara masih menghadapi tantangan dan hambatan yang seringkali berujung pada terjadinya
konflik senjata. Ada hambatan dan tantangan yang berasal dari luar negeri, seperti kedatangan tentara sekutu yang akan mengambil alih kekuasaan Jepang di Indonesia. Keinginan Belanda untuk tetap dapat berkuasa di Indonesia. Ada pula tantangan yang muncul dari dalam negeri sendiri, seperti revolusi fisik berupa pemberontakan. Hal ini berkaitan dengan masalah ketidakpuasan. Meskipun menghadapi ujian berat dari kemelut yang muncul di tubuh Angkatan Darat pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I atau sering juga disebut dengan Kabinet Ali Wongso, sempat mengalami demosioner, hanya saja kabinet ini berhasil mengukir prestasi dengan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada 18 sampai 25 April 1955. Dalam konferensi ini telah hadir 29 negara Asia Afrika yang kemudian membawa pengaruh penting bagi terbentuknya solidaritas dan perjuangan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia Afrika. Pemilihan umum pertama yang diselenggarakan pada tahun 1955 juga merupakan rancangan kabinet ini, tetapi pelaksanaannya kemudian dilanjutkan oleh kabinet berikutnya. Selain itu, permasalahan lain yang harus dihadapi adalah ekspor Indonesia yang hanya tergantung pada hasil perkebunan, sementara angka pertumbuhan penduduk semakin meningkat dengan tajam. Dr. Sumitro Djojodakusumo, seorang ahli ekonomi Indonesia, berhasil merancang gerakan Benteng sebagai salah satu usaha untuk memperbaiki perekonomian negara. Gerakan Benteng didasari oleh gagasan pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Dituangkan dalam program kerja Kabinet Nasir pada April 1950. Program Benteng berjalan selama 3 tahun, pada tahun 1950 sampai 1953. Hasilnya lebih dari 700-an usaha pribumi memperoleh bantuan kredit dari program ini. Namun hal yang diharapkan dari program ini tidak sepenuhnya tercapai, bahkan banyak pula yang membebani keuangan negara. Ada banyak faktor yang menyebabkan kegagalan program. Salah satu mentalitas menyebabkan kegagalan program. Salah satunya para pengusaha pribumi yang konsumtif, besarnya keinginan untuk memperoleh keuntungan secara cepat dan menikmati kemewahan. Program ini pun gagal karena pengusaha pribumi sangat miskin pengalaman dibanding para pengusaha non-pribumi. Parahnya para pengusaha pribumi ini kemudian dimanfaatkan oleh pengusaha yang non-pribumi untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Jatuhnya pemerintah Kabinet Sukiman disebabkan oleh adanya kegagalan dalam pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Ahmad Subarjo dengan Duta Besar AS Merle Konskran. Kesepakatan bantuan ekonomi dan militer dari AS kepada Indonesia didasarkan pada Ikatan Mutual Security ACT (MSA). Di dalam MSA terdapat pembatasan terhadap kebebasan politik luar negeri yang bebas aktif.